Oke, mana sih tadi? Oke, aduh. Mana? Nah, ini. Sudah kelihatan Sedang proses. proses. Belum, masih muter-muter. Masih loading. Oh, ini. Udah? Belum. 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 Gangguan sinyal mungkin. Jadi masih mutar, Minta masih. sinyal lampu mati nih. Mendadak ini seharusnya Nah, jadwal tuh hari sudah, sudah, Selasa. sudah, Udah? sudah, sudah. Oh ya, oke. Ya, Ini sudah Pak. tampak. Nah, jadi dari saya itu eh, cara mengatasi siswa yang tidak mau bersosialisasi dalam pembelajaran. Nah, ini agak banyak juga di saya ini. Ya, pertama mulai dari strategi pembelajaran gitu kan. Membuat lingkungan yang aman dan nyaman, menggunakan metode pembelajaran yang efektif, menggunakan teknologi, bimbingan bimbingan kelompok dan konseling. Itu dari strategi pembelajaran. Terus yang kedua, pendekatan personal. Jadi pendekatan personal itu pertama mengenal siswa secara individual. Jadi mengenali siswa secara individual termasuk minat, kekuatan, dan kelemahan mereka untuk memahami mengapa mereka itu tidak mau bersosialisasi gitu kan ya. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan. Jadi, buatlah rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, termasuk memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan lainnya dalam cara yang nyaman bagi mereka. Yang ketiga, menggunakan umpan balik yang konstruktif. Jadi, berikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang perilaku sosial mereka dan membantu mereka memahami bagaimana mereka dapat memperbaiki. Yang keempat, pengendalian sosial. Jadi guru dapat memberikan nasihat dan pengarahan kepada siswa. Selanjutnya itu dorong rasa percaya diri. Jadi guru itu dapat apa? Dapat mendorong siswa untuk mengidentifikasi dan menghargai kemampuan serta prestasinya. Selanjutnya, berikan dukungan emosional. Jadi guru dapat memberikan dukungan emosional, kenyamanan dan keamanan di rumah. Yang ketujuh, ajak siswa bersyukur. Jadi selain yang tadi itu kan, jadi eh, guru itu dapat memberikan cerita inspiratif atau menceritakan kejadian yang dialami orang lain. Jadi maksudnya, oh yang sekarang ini, ya bersyukurlah mungkin ya. Masih ada orang yang lebih mungkin kurang dari dia kan. Nah, itu jangan jadi maksudnya jangan lihat ke atas, tapi lihat juga ke bawah biar ada muncul rasa bersyukur gitu. Ya, terus selanjutnya kerjasama dengan orang tua. Yang pertama, mengkomunikasikan kekhawatiran. Jadi, komunikasikan kekhawatiran Anda tentang perilaku sosial siswa kepada orang tua mereka dan bekerja sama untuk mencari solusi. Selanjutnya, mengembangkan rencana kerjasama. Jadi, kembangkan rencana kerjasama dengan orang tua untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial mereka. Dan yang terakhir itu, membangun keterampilan sosial. Yang pertama, mengajarkan keterampilan sosial. Jadi ajarkan keterampilan sosial dasar seperti berkomunikasi, mendengarkan, dan bekerja sama kepada siswa. Yang kedua, menggunakan permainan dan aktivitas. Jadi gunakan permainan dan aktivitas yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial, seperti permainan kelompok dan diskusi kelompok. Yang terakhir itu mengembangkan empati. Jadi kembangkan empati siswa dengan membantu mereka memahami perspektif orang lain dan mengembangkan keterampilan mendengarkan yang efektif. Saya rasa itu saja dari saya, Bu. Nah, terima Ada kasih. yang ingin menambahkan? Setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Rodi? Siska, Bu, Silakan. eh, saya sebenarnya lebih sederhana daripada punya Pak Rodi. Kalau Pak Rodi memang dari personalnya ada, dari ini ada. Kalau saya yang pertama sekali yang pernah saya lakukan menghadapi siswa memang ada ya Bu, tipe-tipe anak itu yang ada anak yang kalau dia tampil semakin kawan-kawannya heboh, semakin dia bangga gitu kan, itu memang ada. Hmm. Uh, jadi mungkin tipenya yang pede tinggi sekali gitu kan. Padahal Semakin umumnya. orang-orang semakin orang sorak, dia semakin pede, semakin ini itu memang ada. Nah, tapi kalau yang memang tipe siswa yang apa ya istilahnya introvert itu memang pemalu Aduh. luar biasa itu memang ada. Oke. Anaknya pintar tapi dia pemalu. Malu. Malu untuk menyampaikan padahal
dia itu bisa kalau misalnya kita lihat tugas-tugasnya bagus gitu kan. Yang pertama sekali kalau saya itu adalah ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Karena kalau Hmm. introvert itu pemalu itu dia tidak sembarang apa namanya kawannya tidak sembarangan. Dia hanya dengan orang tertentu saja yang dia mau cerita. Jadi ciptakan dulu lingkungan aman dan nyaman, kemudian kenali penyebabnya apa, penyebab dia ini apa, apa memang dia ini berasal dari keluarga yang broken home atau yang seperti apa, atau dia ini ada anak yang memang dari latar belakang yang keluarganya orang tuanya keras, ayah ibunya keras sehingga dia mendorong menjadi siswa yang tertutup itu ada. Jadi kenali dulu, kenali kebutuhan siswa ini bagaimana. Kemudian saat belajar, kalau saya mempersilahkan yang anak yang pemalu ini untuk memilih kelompoknya sendiri, di mana posisi yang dia nyaman gitu, di mana dia uh, mau berkelompok untuk belajar ini tadi. Jadi saya persilakan untuk yang khusus anak-anak yang pemalu ini tadi. Nah, kemudian awal mulanya kalau saya Bu tidak langsung ke kelompok yang besar. Jadi saya pasang-pasangkan dulu. Misalnya dalam satu kelas itu ada beberapa anak yang memang kategori pemalu atau introvert. Saya pasang-pasangkan dulu. Silakan mereka pilih, tapi yang berpasangan dulu, skalanya skala kecil. Nah, kemudian bertahap. Kalau misalnya, oh sudah ada perkembangan, sudah ada perubahan, baru kemudian berkolaborasi di skala yang agak besar, boleh dikelompokkan mulai dari 4-5 orang seperti itu. Kemudian eh, dalam belajar anak ini dipancing untuk maju ke depan sehingga mendorong interaktif secara bertahap. Jadi dia mulai terbiasa untuk tampil di depan, mulai bercerita apa yang diinikannya ada di pikirannya karena memang sebenarnya dia kan pintar. Anak-anak anak seperti itu bukanlah anak yang kurang sebenarnya. Ada beberapa anak yang memang kemampuannya punya 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 lebih seperti itu. Kemudian eh, nah, selain dengan komunikasi verbal, bisa juga dia kalau seandainya memang dia mau menggunakan alat atau misalnya dia menggunakan teknologi sarana untuk dia berkomunikasi, kita persilakan saja. Jadi dipersilakan untuk menggunakan media atau teknologi secara sarana untuk dia bersosialisasi. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting seperti yang disampaikan dengan Ibu Lina tadi, bahwa pujian itu sangatlah penting atau umpan balik yang bersifat positif dari seorang guru itu sangat-sangat diharapkan oleh siswa. Nah, ketika dia melakukan perubahan, jangan sungkan untuk berilah pujian dia di depan kawan-kawannya. Atau begitu siapapun di dalam kelas itu melakukan tahapan yang lebih seperti itu, ya lakukan saja pujian. Jangan jangan dikit-dikit dicemoohkan, jangan. Karena itu akan membuat down anak. Tapi hebatnya pujian itu akan membuat anak untuk terus melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Ingin dipuji, Kemudian, ingin uh, dipuji lagi, ingin dipuji lagi. iya, boleh kita libatkan teman sebayanya untuk mendukung anak yang introvert ini tadi. Kita ini nih, kita misalnya kerjasama dengan kawan-kawan di kelasnya itu. Kalau dia maju, jangan di ini kan ya didukung ya gitu. Nah, Hmm. ayo dia maju, dia pasti bisa seperti itu. Jadi kita bisa kerjasama di dalam kelas itu. Karena kita tahu misalnya anak ini ya tidak semua anak seperti itu kan. Ada beberapa mungkin seperti itu. Jadi kita berilah tindakan khusus untuk memunculkan sifat percaya diri anak ini tadi. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting juga kita konsultasikan dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya kita ceritakan masalah anak ini kalau di sekolah gimana, kalau di rumah dia bagaimana. Jadi dengan mengetahui bagaimana sifat anak ini di rumah, kita juga bisa mengambil tindakan untuk di sekolah untuk lebih jauh lagi. Dan kalau misalnya memang diperlukan, kita bisa juga konsultasi dengan para ahli yang memang membidangi dalam apa namanya urusan kejiwaan seperti Iya, yang guru terima psikolog. kasih dari Ya, saya. terima kasih, Bu Siska. Ya, apa yang penting sebagai guru itu
mencintai dulu siswa ya. Jadi kita Betul. kalau sudah mencintai siswa pasti kita berusaha bagaimana menghadapi anak-anak yang bermasalah. Kami dosen ini kadang-kadang kalau dulu-dulu tuh tidak begitu mau tahu gitu kan. Nah, kita menyampaikan dulu ya zaman-zaman dulu tuh seperti itu. Ibu di zaman tahun 80-an tuh atau baru-baru jadi dosen muda itu termasuk guru yang killer itu termasuk ada yang eh, mengulang materi tertentu itu sekian kali ulang gitu. Kalau sekarang ini kan nggak umumnya dapat A, tapi umumnya dapat A jadi bingung pula siapa yang pintar sebenarnya gitu kan, siapa yang enggak karena nilainya sudah A aja semuanya gitu kan. Nah, kenapa ibu sekarang sudah berubah karena ibu menerapkan project gitu kan. Jadi kalau mereka sudah membuat project kita sudah terus dia mempresentasikan, jadi salah satu cara barangkali saya seperti itu ya, berbasis project dan dia bisa mempresentasikan. Terus kita tidak, dia udah capek-capek begitu, nggak mungkin nggak kita nilai gitu kan. Nggak berani lagi memberi nilai E. Jangankan E, C aja nangis sama siswa itu kan. Pernah di ibu mengajar di TI dahulu mereka bikin program-program gitu mereka dapat nilai B nangis gitu kan. Padahal sebelumnya biasa ibu ngasih nilai E itu kan. Ibu, kenapa nilai saya begitu? Terus akhirnya dihindari lagi nilai-nilai yang gitu karena kalau kalau dengan cara berbasis project memang. Jadi kalau sudah mereka udah membuat project kita eh, tidak akan tega lagi memberi nilai C, jangankan E, C. Dulu ke zamannya ibu jadi dosen muda itu 86 Hmm. sampai 90 itu separuh E biasa aja di kelas ibu. sampai sampai Iya, marah-marah pula siswa bu, maunya ibu apa katanya kan. Ibu sama. paling ibu ulang berkali-kali gitu kan. Hair berapa kali nggak bisa juga udah ulang lagi aja. Gitu Hmm. ibu tuh tapi sudah tua-tua begini sudah mereka bekerja apalagi ada proyeknya pastilah dari sisi nilai jadi nggak tega lagi mengasih nilai kecil. Jadi itu pengalaman ibu. Waktu cepat berlalu ya kita sampai pukul berapa tuh tahu sudah pukul 11 ini kita Sampai sampai jam 10.50 Bu. 10.50 Sampai sudah. 10.50 jadwal. Ya ini oh, kita sudah jam 11 ini ya, nggak apa-apa. terlalu Tadi asik. kan terlambat juga, Bu, Bu, masuknya. karena Kalau nggak bahasanya saya, juga Pak, enggak, iya, menarik, Bu. berapa Pak menit Salehnya tadi? mengajar apa? Biasanya kan ya ibu pembelajaran matematika ya. Matematika sekolah. Yang Eh, Tadi matematika tuh Pak sekolah. Saleh juga terlambat, Bu. Terlambat. oh gitu. Masuknya. Udah jam 8 lewat tadi. Seharusnya setengah Nggak, 8 itu udah masuk. nggak, ternyata membahas psikologi, materi psikologi ini apa waktunya tuh lancar aja mengalirnya gitu kan. Nah, Ya, karena memang Kalau hal yang pernah kita iya, ajarkan. pengalaman, itu Bu. Jadi itu berbagi kita. saling berbagi ya, jadi saling Ya, mendapatkan eh, ini pengalaman masing-masing. Padahal Iya, untuk materi materi berikutnya mungkin kalau tidak sempat ditayangkan barangkali apa dijawab lagi aja tugasnya ya. ya, Karena ibu kan mau cuti nanti di waktu bulan puasa, jadi ibu ibu pikir begitu ya barangkali ya. Atau kita tengok iya, Bu. sekilas saja tentang apa itu? Oh ini ya. Ah. Artinya ini untuk yang berikutnya ya, kalau tidak salah. Ibu lihat juga tadi. Nah, ya ini tugas yang ya kan? Jadi prinsip pembelajaran ini sudah kita bahas-bahas juga kemarin lihat-lihat sekilas gitu kan. Jadi kalau apa? Kalau guru itu menggunakan lambang-lambang di sini apa? Itu. Kalau kan kadang-kadang guru itu coba baca anak-anak halaman sekian katanya kan setelah dibaca lalu nanti gurunya bertanya-tanya gitu-gitu kan. Jadi kalau anak membaca aja 10% yang bisa diingatnya. Terus kalau dia mendengarkan sudah dibaca lalu gurunya menjelaskan paling 20% yang bisa diingat oleh siswa. Kemudian kalau melihat gambar, melihat video, melihat demonstrasi, kita memperagakan alat peraga itu tuh kalau dia menonton hanya 30% yang bisa diingat
dalam waktu 1 minggu barangkali ya, 1 minggu. Nah, tapi kalau misalnya dia terlibat dalam diskusi, seperti kita berdiskusi, pastilah banyak tambahan-tambahan yang kita peroleh kan, dan banyak tambahan itu tidak mudah lupa, biasanya kalau ada yang paling berkesan gitu ya, jadi tidak pernah lupa. Nah, kalau kita menyajikan presentasi, jadi untuk menyajikan presentasi ini kita kan baca dulu ya, ya seperti Bapak dan Ibu lakukan. Jadi Bapak dan Ibu presentasi, bagian yang Bapak presentasikan ya, atau Ibu itu bisa 70% diingat gitu dibanding dengarkan aja itu kan. Dengarkan aja Ibu yang ngomong gitu kan, tapi lebih lebih lama ingatnya kalau yang apa, Bapak mau menjawab soal atau Ibu menjawab soal lalu diceritakan itu kan, yang seperti yang kita lakukan itu, menurut teori kerucut ini akan lama ingatnya di, di Bapak dan Ibu ingat gitu kan. Apalagi kalau untuk matematika kita psikologi ini bisa lupa lupa juga karena banyak teori itu kan. Tapi kalau misalnya membuktikan rumus Pythagoras, setelah mereka apa, membuat alat peraga lalu mereka mempresentasikan itu 70% bisa dia ingat kan. Nah, kalau kita melakukan melakukan sesuatu, misalnya mengerjakan hal yang nyata. Nah, kita mengerjakan hal nyata seperti kita bermain-main menghitung apa, luas segitiga itu kan. Luas segitiga itu ternyata alas kali tinggi. Dulu kan kita hafalkan aja tuh. Luas segitiga alas kali tinggi, apa yang alas apa tinggi, kenapa bisa seperti itu gitu kan. Nggak tahu kita, tapi kita hafalkan dan kita terapkan. Itu luas segitiga alas kali tinggi. Nah, tapi dengan bermain-main menggunakan kertas, lalu kita melipatnya, ternyata kenapa dia alas kali setengah tinggi? Ternyata segitiga bisa diubah menjadi persegi panjang, gitu kan? Persegi panjang itu sendiri adalah disepakati panjang kali lebar, gitu kan? Nah, itu kita. Nah, jadi dengan Ibu kuliah dulu tahun 84 diajarkan oleh dosennya menggunakan segitiga itu kan, sampai sekarang bila ada kesempatan Ibu terapkan kembali itu yang luas segitiga itu adalah alas kali setengah tinggi. Itu jadi hampir kita nggak bisa lupa, apalagi diulang-ulang gitu kan. Jadi kalau kita mengajar sesuatu, melakukan sesuatu, dia akan lebih lama ingatnya ketimbang kita menjelaskan, walaupun kita dengan menurut kita kita menyiapkannya dengan sehebat-hebatnya dan kita menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya gitu kan. Tapi ternyata nanti n- n- yang bisa diingat lebih lama itu justru ketika mereka melakukan sesuatu dan mereka mempresentasikan gitu. Jadi itu nanti kuncinya itu kan, tapi nanti bisa dibaca. Jadi penjelasannya cukup ada di sini. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu, silakan nanti tugas selanjutnya menjawab ini ya. Jadi di kalau tadi Ibu lihat di email itu belum semua jawaban masuk. Jadi kalau ada yang merasa mungkin waktu mengirim ada gangguan sinyal, coba ulang lagi aja gitu ya. Jadi yang tugas Pak Rodi ada di masuk di email Ibu, atau nanti Ibu cek lagi ya. Jadi ini karena waktu waktu yang sangat terbatas, kita terpaksa akhiri pertemuan kita sampai di sini. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa atau membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Sudah difoto, Pak. Oh, belum, Bu. Foto-foto Kita dulu. foto dulu. Oke. Berarti Ibu stop dulu ya. Ya. Nah, Oke. Ya, siap ya. ya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Gaya bebas. Ada yang gini-gini Gaya kayak kemarin. bebas. Apa itu? Gini. Gaya gaya apa ini? Satu, dua, tiga. Sudah. Ya, Oke, bisa sampai ketemu lagi insya Hmm. Allah ya minggu Ya, depan. Bu. ya Bu. Ibu pamit ya. Ya, Ya Assalamualaikum Bu, Hmm. warahmatullahi makasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih juga semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Bu. warahmatullahi Ya, sama-sama, wabarakatuh. Bu. Ya.
Oh, nggak Stop ada dulu. baterai lagi aku. Stop dulu.